Shalom orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi di Apa Kata Alkitab. Hari ini kita akan belajar virus kedua yang sulit dilawan oleh orang muda, yaitu mulut yang memfitnah. Saya akan membahas 4 bahaya besar dari virus mulut yang memfitnah, dan kita akan melihat dalam 4 ayat Alkitab yang berbeda. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, fitnah lebih kejam daripada membunuh. Demikianlah ungkapan populer yang biasa sering kita dengar, karena fitnah ini menyebabkan seseorang menjadi namanya buruk, namanya dirusakkan, seseorang menjadi reputasinya buruk di hadapan orang lain. Hari ini kita akan melihat apa yang menjadi bahaya daripada virus mulut yang memfitnah, yang juga sulit untuk dilawan oleh orang muda. Kenapa virus memfitnah begitu sulit dilawan oleh orang muda? Karena mobilitas orang muda itu begitu tinggi, begitu luar biasa. Orang muda selalu punya potensi untuk bertemu dengan orang banyak. Orang muda punya potensi untuk terkoneksi dengan orang-orang yang diperlukan untuk dia harus terkoneksi dengan mereka. Mobilitas dari orang muda begitu tinggi, dan ini dimanfaatkan oleh virus mulut yang memfitnah untuk masuk menelusup di dalam tingginya aktivitas daripada orang-orang muda. Karena itu kita harus sadar bahwa fitnah ini tidak dapat untuk dilawan oleh orang muda kalau orang tersebut tidak tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahaya virus mulut yang memfitnah yang pertama kita lihat dari Kitab Amsal pasalnya yang ke-16 ayat 28. Saya akan membacakan ayat ini bagi kita semua. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Bahaya virus mulut yang memfitnah ini yang pertama adalah akan menceraikan sahabat karib. Jadi mulut yang memfitnah ini sangat berbahaya karena sasarannya adalah tanpa ampun. Tidak membedakan antara mana teman yang baik, mana sahabat karib, dan mana musuh. Ketika seseorang terjerat di dalam virus mulut yang memfitnah, maka dia akan menyerang siapa saja. Termaksud di dalamnya adalah sahabat karibnya sendiri. Karena itu virus ini yang pertama akan merusak hubungan dari dua orang yang selama ini begitu baik, seorang yang mungkin menghabiskan banyak waktu bersama, seorang yang bisa dianggap bahwa selama ini satu kaki, satu proyek, dan menghabiskan banyak waktu bersama-sama. Orang yang kelihatannya awalnya sehati, sepikir dalam mengerjakan sesuatu. Tetapi ketika salah satu daripada mereka terserang virus mulut yang memfitnah, maka dia bahkan akan menceraikan sahabat karibnya sendiri. Di dalam Amsal mengatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap saat dan menjadi saudara di dalam kesukaran. Jadi sahabat yang kadang-kadang menjadi saudara di dalam kesukaran daripada seseorang, itu bahkan bisa akan diceraikan oleh virus ini. Karena itu ketika seseorang terinfeksi virus mulut yang memfitnah, ini akan membuat dia akan menceraikan atau terlepas dari ikatan hubungan yang baik dengan sahabat karibnya sendiri. Orang yang mungkin selama ini sudah banyak menolong engkau, orang yang mungkin selama ini selalu memberikan tangannya untuk memberikan pertolongan bagi engkau, orang yang selama ini mungkin sudah banyak hadir di dalam titik terendah hidupmu. Justru orang ini ketika engkau tidak waspada dan engkau sendiri terserang oleh virus mulut yang memfitnah, maka orang yang selama ini berdiri di sampingmu untuk membantu dan menolong engkau, bahkan orang tersebut ini akan mental dari hidupmu. Orang ini akan terceraikan dari hidupmu. Kenapa? Karena
Virus mulut yang memfitnah itu tujuannya adalah untuk menjelekkan nama seseorang, dan ini tujuannya adalah untuk menjatuhkan reputasi seseorang. Dan ketika hal itu terjadi pada sahabat kita, maka siapapun manusia pasti akan meninggalkan orang yang sudah melakukan hal tersebut. Orang pasti akan kecewa, bahkan sahabat karib sekalipun pasti akan kecewa ketika orang yang dia percaya, orang yang paling dekat dengan hidupnya selama ini justru malah memfitnah hidupnya, memfitnah namanya, menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Karena itu rekan-rekan orang muda, waspadalah untuk dirimu tidak terinfeksi virus mulut yang memfitnah. Karena ketika engkau terinfeksi virus mulut yang memfitnah, maka engkau pasti akan kehilangan sahabat karibmu sekalipun. Kenapa? Karena engkau akan membabi buta, mengantarkan segala hal yang patut untuk engkau kerjakan untuk memuaskan keinginan dari virus ini. Karena bukan saja terhadap lawanmu engkau menyerang, tetapi terhadap sahabat karibmu sendiri engkau pasti akan menyerangnya. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, kenapa hal ini sampai terjadi? Karena apa? Karena biasanya seseorang ketika terbakar oleh api cemburu, api iri, yang melihat bahwa mungkin rekannya mulai lebih menanjak naik dibanding dia, lebih diberkati dibanding dia, lebih dipromosikan oleh Tuhan dibandingkan dengan dia, lebih diangkat oleh Tuhan dibandingkan dia, lebih mendapatkan banyak berkat secara materi dibandingkan dengan dia, maka biasanya virus ini gampang untuk masuk di dalam satu hubungan pertemanan. Karena itu hati-hati ketika engkau melihat rekanmu diberkati oleh Tuhan, engkau harus ikut turut bersuka cita di dalamnya. Ketika engkau melihat temanmu dipromosikan, diangkat, ditolong, bahkan dipromosikan oleh Tuhan untuk naik pada level-level jabatan tertentu, engkau harus ikut untuk bersuka cita di dalamnya. Seperti yang pengkhotbah sarankan, bahwa ketika engkau bersama-sama dengan orang yang sedang bersuka cita, bersukacitalah dengan mereka. Kenapa? Karena dengan demikian engkau akan memadamkan api iri hati yang ada di dalam dirimu. Engkau akan menjaga dirimu dari api cemburu yang membuat engkau pada akhirnya terjerat masuk dalam virus mulut yang memfitnah, yang pada akhirnya engkau akan kehilangan seorang sahabat karibmu. Berapa banyak anak muda pada hari-hari ini kehilangan orang terpercaya dalam dirinya, orang-orang yang begitu dekat, yang sudah banyak menolong dia, orang yang selama ini mungkin sudah memberikan banyak tumpangan bagi dia, sudah memberikan banyak perhatian, sudah menjadi teman dalam kesukaran-kesukaran hidupnya, tetapi justru hanya karena dipicu oleh api-api yang jahat dari nafsu kita sendiri, yaitu tidak bisa untuk melihat rekan kita mengalami hal-hal yang baik, maka pada saat itu kita memilih untuk terserang virus mulut yang memfitnah, sehingga kita menjelekkan nama daripada teman kita sendiri, yang berujung pada kita terpisah dari sahabat karib kita. Bahaya virus mulut yang memfitnah yang kedua, kita akan melihat dari Amsal pasalnya yang ke-26 ayat 20. Di sana dikatakan, bila kayu habis, padamlah api, bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Bahaya virus mulut yang memfitnah yang kedua adalah akan menyebabkan pertengkaran. Pertengkaran seringkali terjadi karena ketidakpuasan antara dua pihak yang berbeda. Pertengkaran biasanya terjadi karena adanya masing-masing mempertahankan idealisme. Pertengkaran biasanya terjadi di lingkungan anak muda karena adanya perebutan sesuatu. Pertengkaran biasanya terjadi karena adanya ketidakpuasan di dalam diri orang muda. Karena itu berapa banyak orang muda yang pada akhirnya bertengkar dengan orang-orang yang ada di sekitarnya karena dia mencoba untuk mempertahankan idealismenya, mempertahankan apa yang diyakininya, padahal hal tersebut justru akan membawa dia untuk masuk di dalam ranah pertengkaran dengan orang yang sedang diajaknya untuk berdebat tentang satu idealisme tersebut. Rekan-rekan orang muda, bahaya virus mulut yang memfitnah yang kedua ini adalah akan menyebabkan pertengkaran.
Berapa banyak orang yang senang untuk menyebarkan satu informasi yang salah kepada orang lain, yang pada akhirnya itu akan berujung pada adanya keributan di antara pihak-pihak tersebut. Karena itu rekan-rekan orang muda, kalau engkau tidak ingin masuk di dalam pertengkaran dengan orang lain, engkau tidak ingin masuk di dalam pertengkaran dengan temanmu, tidak ingin masuk untuk ada di dalam pertengkaran dengan orang-orang yang ada di gerejamu, di sekolahmu, di kampusmu, di dunia pekerjaanmu, maka engkau harus berhati-hati terhadap virus mulut yang memfitnah. Karena ketika engkau menjadi orang yang memfitnah orang lain, maka pertengkaran pasti tidak akan bisa dihindarkan. Ketika engkau berteman dengan orang yang mulutnya selalu memfitnah, maka engkau sendiri tidak bisa menghindarkan dirimu dari pertengkaran, karena pasti pertengkaran akan terjadi. Kenapa? Karena kita tidak setuju dengan apa yang orang tersebut sampaikan kepada orang lain. Kita merasa dirugikan dengan apa yang orang lain sampaikan atau fitnahkan tentang kita, atau bahkan sebaliknya. Karena itu rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, melalui apa kata Alkitab ini saya ingin menyampaikan kepada kita orang-orang muda untuk berhati-hati menjaga dirimu daripada virus mulut yang memfitnah. Baik itu dalam hal engkau memilih teman, jangan sampai engkau punya teman yang mulutnya doyannya memfitnah orang lain, atau bahkan engkau sendiri menjadi orang yang suka memfitnah. Karena ketika engkau menjadi orang yang suka memfitnah atau punya teman yang hobinya memfitnah, maka yang terjadi adalah engkau akan tetap ada di dalam lingkungan pertengkaran demi pertengkaran. Selesai bertengkar satu hal, akan masuk pada pertengkaran hal yang lain dan tidak akan pernah habis. Ini orang-orang toksik yang ada di sekitar kamu, atau bahkan kamu adalah orang toksik itu sendiri. Karena itu rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, doa saya adalah engkau lebih bijaksana dalam membawa dirimu. Ketika engkau memilih teman, engkau harus melihat apakah temanmu ini bukan tipe orang yang suka untuk memfitnah orang lain. Bahkan engkau juga harus melihat dirimu sendiri, apakah saya ini orang yang suka memfitnah. Karena kalau antara engkau atau orang yang di sekitarmu itu ada salah satu yang sukanya memfitnah, maka pasti engkau ada di dalam lingkungan pertengkaran. Orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, quote tentang memfitnah yang paling populer dikatakan bahwa barang siapa menyalakan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya. Siapa saja yang menyalakan api fitnah artinya menyebarkan berita-berita yang mengancam nama baik seseorang, merusak reputasi seseorang, merusak nama baik daripada orang yang menjadi targetnya, maka dia adalah bahan bakarnya sendiri. Artinya apa? Dialah yang akan memicu terus-menerus untuk ada pertengkaran, untuk ada perselisihan, untuk ada kesalahpahaman, untuk terus ada misunderstanding antara relasi satu dengan yang lain. Kalau itu ada di dalam lingkungan pertemanan, maka pasti akan ada dua orang yang akan tetap ada di dalam situasi saling tidak memahami atau tidak mengerti, atau bahkan saling tidak cocok satu dengan yang lain. Kenapa hal itu terjadi? Karena yang satunya senantiasa berjuang setiap waktu untuk menyebarkan hal-hal yang tidak benar tentang yang satunya. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, hati-hati dengan virus mulut yang memfitnah, karena ini akan membawa engkau masuk dalam bahaya pertengkaran demi pertengkaran. Bahaya virus mulut yang memfitnah yang ketiga adalah kita masih melihat dari Amsal pasal 26 ayat 22. Di sana dikatakan seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Dalam ayat Alkitab yang terbuka, mereka menuliskan bahwa ayat ini mengatakan perkataan pemfitnah seperti potongan makanan yang ditelan dengan rakus. Makanan itu langsung turun ke bagian terdalam tubuh. Sedangkan di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan bahwa fitnah itu enak rasanya, orang suka untuk menelannya. Maka bahaya virus mulut yang memfitnah yang ketiga adalah akan menyebabkan orang untuk tidak berpikir panjang.
atau berpikir matang, atau berpikir bijaksana. Hari-hari ini banyak orang selalu menuliskan status bahwa kedewasaan itu bukan tentang umur, tetapi tentang bagaimana seseorang meresponi terhadap sesuatu yang datang di dalam dirinya. Kedewasaan bukan ditentukan oleh berapa umur daripada orang tersebut, tetapi ditentukan dari bagaimana bijaksananya orang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bijaksana itu bukan ditentukan oleh number of age, bukan ditentukan oleh umur seseorang, tetapi ditentukan oleh bagaimana seseorang memanajemen emosinya, memanajemen perkataannya, memanajemen dirinya sendiri. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, virus mulut yang memfitnah menyebabkan orang muda akan tidak berpikir panjang. Berapa banyak orang muda pada akhirnya terjerat di dalam satu pertengkaran, satu keadaan di mana harus berantem, fight secara fisik, saling menyakiti secara perkataan, bahkan pada akhirnya yang sudah dijelaskan tadi bahwa akan terpisah daripada sahabat karibnya sendiri. Kenapa? Karena sudah tidak bisa lagi untuk bersikap bijaksana dalam meresponi apa yang ada di depannya, apa yang sedang didengar, apa yang sedang dilihat. Orang ketika sudah tidak bisa berpikir panjang, artinya sudah tidak punya jeda waktu untuk menarik nafas ketika amarah itu sedang meluap-luap di dalam dirinya, yang berujung pada mengambil satu keputusan yang terburu-buru, dan keputusan itu tidak mendatangkan kebaikan buat orang tersebut. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, virus mulut yang memfitnah akan membawa orang muda untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak berpikir panjang. Ketika engkau terinfeksi virus mulut yang memfitnah, maka engkau akan menjadi pribadi yang tidak kritis, tidak berpikir panjang ketika engkau melihat sesuatu dan engkau ingin untuk mengantarkan informasi tersebut kepada orang lain. Engkau tidak dapat duduk atau mengambil waktu sejenak untuk berpikir, apakah yang akan saya sampaikan ini baik atau tidak? Apakah ini informasi yang benar ataukah salah? Apakah ini yang saya lihat adalah satu kebenaran ataukah memang tidak seperti demikian adanya? Berapa banyak orang muda yang terjerat di dalam virus ini karena terlalu meluap-luap mengantarkan informasi kepada orang lain, terlalu tergesa-gesa untuk mengambil satu keputusan dalam merespon, terlalu terburu-buru untuk meresponi sesuatu yang ada. Karena itu yang terjadi adalah dia menjadi tidak bijaksana, tidak menjadi pribadi yang tidak beretitut yang baik. Mulut yang memfitnah pada akhirnya membuat seseorang menjadi pribadi yang akhirnya dianggap remeh oleh orang lain karena merasa bahwa orang tersebut tidak bijaksana, tidak memiliki nilai yang baik dalam hidupnya. Orang muda yang diberkati oleh Tuhan, pada zaman ini kita sedang ada di dalam zaman di mana internet terkoneksi dengan baik, dan itu memudahkan orang untuk menyebarkan banyak informasi dengan begitu cepat persekian detiknya. Dan hal ini membuat virus ini juga dapat bergerak dengan begitu leluasa, mendapatkan tempat yang nyaman untuk berkembang dengan begitu cepat. Kenapa? Karena ketika kita tidak bijaksana di dalam menyebarkan satu informasi melalui media sosial atau melalui platform-platform digital apapun, itu kemudian akan membahayakan diri kita sendiri dan juga akan membahayakan orang lain yang mengkonsumsi apa yang kita sebarkan tersebut. Karena itu rekan-rekan orang muda, berhati-hati dengan bahaya virus mulut yang memfitnah, karena ini akan membawa engkau untuk tergesa-gesa dalam mengambil keputusan,
untuk tidak berpikir panjang terhadap sesuatu hal ketika engkau ingin merespon. Bahkan ini akan membuat engkau tidak bijaksana dalam menempatkan posisi dirimu sendiri. Doa dan harapan saya adalah anak-anak muda yang mendengar bagian renungan ini dapat belajar untuk engkau sadar bahwa engkau harus berhati-hati terhadap virus mulut yang memfitnah, karena betapa bahayanya virus ini akan menempatkan engkau pada posisi sebagai orang yang nantinya tidak dapat dihormati, disegani. Karena apa? Karena engkau menjadi orang yang tidak bijaksana, menjadi orang yang tidak berpikir panjang. Engkau akan dijauhi oleh banyak orang, engkau akan kehilangan reputasimu, engkau akan kehilangan banyak pertemanan. Yang keempat atau yang terakhir, kita akan melihat dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 10. Dikatakan bahwa pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Maka bagian keempat bahaya dari virus mulut yang memfitnah adalah orang tersebut tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Orang tersebut akan berujung pada terpisah dengan Allah selama-lamanya. Orang tersebut bahkan tidak mendapatkan bagian dalam persekutuan dengan Allah. Orang tersebut pada akhirnya tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah. Orang tersebut menjadi orang yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bahkan dia ditolak di dalam kerajaan Allah. Pemfitnah adalah orang-orang yang terinfeksi oleh virus mulut yang memfitnah. Seseorang yang mulutnya senang untuk memfitnah, di dalam Korintus ini mengatakan bahwa bahkan ia tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Kejahatannya, dosanya sama seperti pencuri, orang kikir, pemabuk, penipu, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, dan seterusnya yang disebutkan di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ini. Betapa Allah begitu serius melihat bahwa virus mulut yang memfitnah ini adalah sesuatu yang tidak baik dan Allah begitu membencinya. Saking bencinya Allah, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa orang-orang yang adalah pemfitnah tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, apakah engkau hari ini sedang menjadi seorang pemfitnah? Seseorang yang mulutnya senang untuk memfitnah orang lain. Kalau engkau melakukan hal ini, firman Tuhan ini dengan tegas mengatakan bahwa orang-orang seperti ini tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Posisimu sudah sangat jelas. Kalau engkau tidak bertobat, maka posisimu sudah sangat jelas bahwa engkau akan terpisah dengan Allah selama-lamanya. Allah tidak membukakan pintu kerajaan sorga buat orang-orang yang suka memfitnah sesamanya. Allah tidak memberikan tempat bagi orang-orang yang mulutnya menjelekkan nama orang lain, menjelekkan nama baik orang lain. Para pemfitnah, orang-orang yang menyebarkan informasi yang salah, orang-orang yang senang untuk menjelek-jelekan orang lain, tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Allah sangat tegas terhadap tipe manusia ini. Karena itu orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, engkau harus belajar untuk tidak terinfeksi oleh virus mulut yang memfitnah. Kenapa? Karena mungkin engkau rajin ke gereja, tetapi engkau tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Bertobatlah dari dosa ini. Bertobatlah dari kebiasaan ini. Bertobatlah dari cara hidup seperti ini. Cara hidup yang membuat engkau terpuaskan karena engkau berhasil menjatuhkan seseorang dengan menjelek-jelekan orang tersebut, dengan menyebarkan informasi yang salah terhadap orang tersebut, yang membuat orang lain satu dengan yang lainnya saling bertengkar. Engkau menjadi api yang menyulutkan pertengkaran di mana-mana. Bertobatlah dari cara hidup seperti ini. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa orang-orang yang memfitnah tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Karena itu saya berharap kalau engkau mulutmu selama ini senang untuk berbicara tentang orang lain,
senang untuk berbicara untuk menjatuhkan reputasi orang lain, senang bergosip untuk menjatuhkan orang-orang yang ada di sekitarmu, bahkan mungkin sahabatmu sendiri. Engkau coba untuk mempelintirkan informasi-informasi untuk menjatuhkan seseorang, dan engkau merasa puas dengan melakukan hal tersebut. Maka saya ingin menyampaikan bahwa bertobat hari ini, karena kalau tidak, engkau tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Allah membenci orang-orang yang sukanya memfitnah. Allah membenci orang-orang yang mulutnya tidak dipakai dengan benar untuk mempermuliakan Tuhan, untuk mendatangkan berkat bagi hidupnya, tetapi dia pakai untuk menjatuhkan sesamanya. Maka orang-orang seperti ini, Alkitab dengan jelas mengatakan dia tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. 4 bagian dari bahaya virus mulut yang memfitnah ini kiranya dapat menolong rekan-rekan orang muda untuk menjaga dirimu supaya tidak terinfeksi oleh virus mulut yang memfitnah. Karena yang pertama, ketika engkau terinfeksi virus ini, maka engkau pasti akan menceraikan sahabat karibmu sendiri. Yang kedua, ketika engkau terinfeksi virus ini, maka engkau pasti akan menyulutkan pertengkaran demi pertengkaran di mana-mana. Yang ketiga, ketika engkau terinfeksi virus ini, maka engkau akan menjadi orang yang tidak berpikir panjang dan tidak menjadi orang yang bijaksana. Dan yang keempat, engkau akan menjadi orang yang tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu rekan-rekan orang muda, lewat apa kata Alkitab hari ini, saya bukakan 4 bahaya dari virus mulut yang memfitnah. Semoga dengan kebenaran firman Tuhan ini membantu engkau semua orang muda yang ada di luar sana untuk bijak dalam mempergunakan mulutmu yang sudah Tuhan berikan buat engkau. Terima kasih dan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.